Halo, kami dari kelompok 12 mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah akan menggambarkan bagaimana sekolah inovatif ketahanan pangan atau biasa disebut SIKAP. SIKAP merupakan program yang diinisiasikan oleh Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. SIKAP bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terkait apa pentingnya ketahanan pangan, lalu mengembangkan keterampilan pengelolaan dan budidaya pangan, dan terakhir meningkatkan karakter kewirausahaan melalui lahan kosong sekolah sebagai tempat praktek berbasis pendidikan. Dan terakhir, melalui program ini kami menganalisis menggunakan design thinking. Yang pertama empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, dan yang keempat prototype, dan terakhir test. Pada tahap empathize, kami berupaya memahami kebutuhan dan kondisi siswa, guru, serta pihak sekolah dan sebagai pelaksana program SIKAP. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan 4 permasalahan utama. Pertama, belum adanya fondasi hukum yang secara khusus mengatur program SIKAP. Kedua, terdapat kesenjangan kapasitas antar sekolah, baik dari sisi lahan, sumber daya, maupun kemampuan pelaksanaan program. Ketiga, belum tersedianya evaluasi lanjutan yang mampu mengukur dampak program secara menyeluruh. Keempat, minimnya kolaborasi lintas sektor khususnya dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan permasalahan pada tahap berikutnya. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan pada tahap emphasize, di sini kami menemukan 4 masalah pokok. Yang pertama di sini adalah belum adanya regulasi yang dapat mendasari diadakannya program ini. Kedua di sini adalah kapasitas sekolah yang belum sepenuhnya memadai. Ketiga di sini adalah kami tidak menemukan data pasti terkait dengan keberhasilan program ini. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem yang mampu untuk mengawasi atau memonitoring berjalannya program ini. Dan yang keempat di sini adalah belum adanya kolaborasi antar lintas sektor, antara misalnya dinas atau sekolah dan pihak lain. Nah, untuk itulah di sini siswa, guru dan juga pihak sekolah itu membutuhkan sebuah sistem yang mampu untuk memecahkan keempat masalah ini. Berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan di sini, kami merumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana cara kita mampu untuk membuat sebuah sistem yang dapat memecahkan keempat masalah tersebut. Nah, di sini kami sendiri mengusulkan pembuatan sebuah website atau domain gitu. Nah, jadi web inilah yang nantinya akan digunakan untuk baik itu untuk memonitoring ataupun juga sebagai bentuk transparansi gitu. Nah, jadi webnya sendiri nanti akan berisikan hal terkait regulasi. Habis itu juga ada beberapa form pengisian yang nantinya dapat diisi oleh baik itu oleh guru, dari murid atau juga dari dinas untuk menurunkan perintah atau sekedar melaporkan hasil dari berjalannya program ini, seperti itu. Ini tersebut diwujudkan dalam bentuk prototipe website SIKAP. Website ini memiliki fitur monitoring sekolah yang memuat data luas lahan, jenis budidaya, hasil panen, dan jumlah siswa yang mengikuti program. Selain itu, terdapat fitur landasan hukum yang memuat berbagai dokumen pendukung seperti peraturan, surat tugas, dan kebijakan terkait program. Website ini juga memiliki fitur kolaborasi yang menampilkan bentuk kerjasama dengan instansi lainnya, termasuk Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya. Melalui fitur-fitur tersebut, perkembangan program dapat dipantau secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Tahap terakhir adalah tes atau pengujian prototipe. Website yang telah dirancang dapat diuji oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program Sikap, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, bahkan anggota pramuka. Pengujian dilakukan terhadap aspek tata kelola dan kebijakan, fungsi layanan website, kualitas informasi yang disajikan, layanan di umpan balik, serta kemudahan akses bagi pengguna. Melalui proses ini, berbagai masukan dapat dikumpulkan untuk menyempurnakan website sehingga mampu mendukung pelaksanaan program Sikap secara lebih efektif dan keberlanjutan. Berdasarkan analisis design thinking, kami menemukan bahwa program Sikap memiliki tujuan yang positif dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor pendidikan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti belum kuatnya lapangan regulasi, kesenjangan kapasitas antar sekolah, belum adanya evaluasi yang terstruktur, serta minimnya collaboration lintas sektor. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami mengusulkan website terpadu Sikap sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan kolaborasi program. Melalui solusi ini, program Sikap diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan keberlanjutan. Demikian pemaparan dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami kelompok 12 pamit undur. Terima kasih.